Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Pasti teman-teman di sini sudah tahu ekstensi yang namanya bitmap atau disingkat BMP, merupakan ekstensi dari sebuah gambar. Tapi pada saat kali ini saya menemukan sebuah bitmap yang kayaknya filenya bukan bitmap sama sekali, tapi ini adalah file exe. Namanya adalah bitmap yang kedua. Ini bitmap 2 ya namanya. Saya juga nggak tahu kenapa kok namanya harus seperti itu. Sekarang kita lihat dulu dari filesnya. Kita lihat dari filenya ukurannya hanya 449 KB. Yang dimana dengan keterangan details BMP2. BMP2, copyright tahun 2022. Yang artinya file ini diciptakan sekurang lebih tahun 2022. Ya, kira-kira ini file apa sih? Apakah ini file gambar dan harus dibuka? Teman-teman kalau misalnya menemukan file yang mencurigakan seperti ini, sepertinya jangan pernah dibuka, biarkan saya yang mencoba, dan sekarang kita akan lihat secara sama-sama. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya kita membuka file yang semacam ini? Kita langsung buka, kita langsung yes, dan kira-kira inilah yang akan terjadi. Teman-teman akan langsung disediakan sebuah jendela bitmap 2, itu title barnya, dengan tulisan isinya cuma run. Apakah kamu ingin menjalankan ini? Kita langsung yes, kalau misalnya kita no, ya sudah. Kita akan kembali lagi, kalau misalnya no, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita jalankan lagi, kita pencet yes di sini, apa yang akan terjadi? Kita pencet yes, dan akan ada jendela peringatan lagi. Kalau kita pencet no, pastinya akan meng-close dan tidak jadi apa-apa. Kita klik lagi, kita yes, sekarang kita yes, dan are you sure-nya juga kita yes. Apa yang akan terjadi? Ya, teman-teman akan langsung melihat tampilan Windows kita yang sungguh aneh sekali. Tiba-tiba langsung ada sedikit screenshot dari desktop kita yang langsung diseperti itu kan. Tuh, langsung tiba-tiba kayak ngebuat seolah-olah kayak gambar 3D gitu ya. Yang dimana ini adalah virus Trojan GDI. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah lihat ya video saya mengenai file BMP. Jangan pernah buka file yang bernama BMP. Teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Ini adalah varian yang keduanya, atau bisa dibilang versi yang keduanya dari file bmp.exe. Jadi ini adalah bmp2.exe. Nama aslinya adalah seperti itu. Tapi dia namakan di sini adalah bitmap 2 biar kelihatan beda. Tapi saya entah kenapa kok ikonnya harus gambar kasur ya? Saya juga tidak mengerti kenapa kok ikonnya harus gambar kasur. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman melihat seperti ini jangan pernah dilakukan di PC asli. PC kita akan langsung dibuat monokrom seperti ini dengan beberapa ya filter-filter yang mungkin dibuat kayak seolah-olah agak sedikit berwarna gitu ya di sini ya. Dan unik sekali loh. Karena di sini kita bisa melihat, wow, tampilannya ini kayak dikasih warna pelangi, tapi pelanginya itu kayak mulai di grayscale gitu. Di apa ya namanya? Mungkin di reduce gitu warnanya. Ya, kita akan mendapati PC kita sudah seperti ini. Dan kita sekali lagi, virus Trojan GDI itu tujuannya untuk apa? Showcase dari si developernya. Jadi kita hanya melihat showcase-nya alias kita hanya bisa menikmati pertunjukan sambil melipat tangan seperti ini. Menarik ya, kurang lebih seperti itu. Oke, tampilannya sudah mulai berpiksel-piksel seperti ini. Yang dimana ini tidak mulus ya, tapi kelihatannya itu kayak dibuat cep gitu ya. Oke, kayaknya facecam saya akan sedikit nge-glitch atau nge-blur karena tampilan piksel-pikselnya seperti ini. Ya, ini karena kompresi YouTube juga. Jadi ya, kita hanya bisa menikmati sekali lagi seperti itu. Dan ya, hasilnya kurang lebih seperti inilah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi sama PC kita. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita coba Ctrl Alt Delete? Kita coba Ctrl Alt Delete. Ya, teman-teman mungkin banyak yang bertanya, kalau virus seperti itu di Ctrl Alt Delete apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Karena ini hanya mempengaruhi desktop saja. Teman-teman harus tahu ya, ini hanya mempengaruhi desktop saja. Jadi layer-layer yang muncul di sini hanya mengganggu tampilan saja. Kalau kita langsung restart PC-nya, apa yang akan terjadi? Biasanya 95%-an ya, virus Trojan GDI itu akan merusak master boot record. Jadi,
teman-teman ya, walaupun pertunjukannya belum beres dari si virus ini, teman-teman langsung restart, maka PC teman-teman tetap master boot recordnya akan di-replace, akan diganti gitu, atau bahkan dihapus gitu. Pasti akan seperti itu. Mau pertunjukannya sudah beres atau enggak, pas teman-teman jalankan yes, virusnya langsung seperti itu. Oke, ada tampilan seperti gempa-gempa seperti ini ya, tapi kayak nggak mulus ya tampilan, karena di sebelah kiri saya ini kayak seolah-olah kayak gambarnya tuh kayak di Microsoft Paint yang mungkin teman-teman tahu lah ya, kayak gitu. Coba kita pencet tombol start nggak bisa dipencet ya, tombol start nggak bisa dipencet. Kita coba buka Windows Explorer. Di sini juga tidak terbuka sama sekali. Jadi ini sepertinya sistem layernya ini adalah dia itu mengcapture dari desktop kita dan langsung membuat gambar-gambarnya diginiin. Jadi makanya kenapa tuh kita tidak bisa lihat apa-apa lagi. Oke, payloadnya masih ada ternyata ya. Tapi di sini payloadnya mulai diblurkan dari si PC kitanya, tampilannya. Ini sebenarnya cuma gambar ya. Sekali lagi ini cuma gambar, bukan sebuah PC kita yang aslinya desktopnya seperti itu. Jadi ini hanya layer-layer saja. Teman-teman harus tahu kalau virus GDI kebanyakan memang seperti itu, hanya seperti itu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin kayaknya membuat wah kok desktop kita bisa seperti itu gitu ya. Tidak gitu lah. Tuh, kita tadi membuka Windows Explorer baru keluar sekarang. Tapi kalau bisa kita close dari sini bisa. Tapi ini akan ditutup oleh layer-layer terus ya. Tuh. Jadi teman-teman harus gerak-gerakan terus seperti ini tuh, baru bisa ya, karena namanya juga ini cuman layer-layer saja, tidak bisa terbuka yang lain-lain gitu ya, seperti itu. Tuh, ini sebenarnya tampilan dari si desktopnya hanya seperti ini tuh kan. Tuh, kalau kita seperti ini kan, tuh, layernya akan hilang dan merefresh kembali tuh, pasti akan seperti itu. Nah, kalau kita pencet refresh, tuh, dia akan langsung tuh, agak susah ya, tuh, agak susah ya. Kita coba pencet Win E, ini masih bisa di sini ya. Tapi tampilan jendelanya jadi unik ya. Tuh, teman-teman kalau misalnya saya buka jendela langsung malah jadi unik ya, tampilannya seperti itu ya. Kayak di capture tapi di seperti itu kan. Ya, memang sekali lagi virus Trojan GDI fungsinya hanyalah untuk showcase. Jadi memang tidak ada tujuan yang lain selain untuk showcase dari si developernya. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman menemukan file seperti ini jangan dibuka di PC asli. Oke, ada nama saya. Ya. Kenapa kok di sini ada nama saya? Ini bukan buatan saya ya. Tapi kenapa ada nama saya? Karena nama user saya adalah Nanda di sini. Karena nama user saya di sini Nanda. Jadi dia langsung menuliskan nama user saya. Ya, ini bukan virus buatan saya ya. Sekali lagi, ini adalah nama user saya. Jadi ada nama saya di sini, Nanda. Karena nama user saya memang Nanda. Nih, teman-teman tuh ya, bisa lihat ya, Nanda. Nama user saya adalah Nanda. Jadi di sini nama user teman-teman misalnya apa-apa pasti akan disebut sama dia. Ya, ini sebenarnya mekanisme yang gampang ya kalau misalnya teman-teman sudah mengerti dengan bahasa pemrogramannya. Hanya tinggal menambahkan nama usernya aja apa gitu. Mungkin pakai persen apa, kodenya apa-apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya nggak tahu ini dia dibuat pakai bahasa C++ saja atau si pagar atau si apa, saya juga tidak tahu. Jadi karena saya juga nggak tahu ini developernya siapa ya, seperti itu. Dan tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih ingat video saya yang tentang BMP, jangan membuka file yang bernama BMP, kurang lebih kayaknya penciptanya sama gitu, seperti itu. Oke, tampilan desktop kita sudah mulai seperti ini ya, sudah mulai ya, mulai di seperti ini kan. Ada nama user saya lagi di sini. Nama user saya kembali muncul, kembali di refresh, kembali ada seperti itu. Dan ya, kayak memanggil nama kita gitu ya, atau mungkin nama dari usernya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan oke, kita hanya bisa menikmati sekali lagi. Tapi di sini payloadnya lama banget ya. Lama banget untuk Trojan GDI yang biasanya rata-rata 5-7 menit saja. Dan ini sudah kurang lebih kayaknya 8 menit gitu ya. Dari si dari si payloadnya. Oke, apakah ini udah beres? Harusnya sudah beres ya. PC kita harusnya langsung diakhiri dengan blue screen. Tapi terkadang memang di beberapa virus itu blue screen-nya tidak kelihatan, tapi hanya nge-glitch. Dan ini blue screen ya, dan langsung seperti ini. Ya. Saya tidak sedang menampilkan sebuah gambar anime, tapi ini adalah sebuah master boot record yang sudah di-replace oleh pencipta virusnya. Jadinya seperti ini. Ya,
Sangat langka sekali menemukan master boot record yang sudah di-replace dengan sebuah gambar yang berwarna colorful seperti ini. Karena teman-teman harus tahu, kalau master boot record ingin bisa di-replace dengan sebuah gambar, itu pasti ada syarat tertentu. Ukurannya harus di bawah 128 KB misalkan ya, seperti itu. Terus ekstensinya harus bitmap, ya bitmap begitu ya, sesuai dengan nama virusnya. Ekstensinya harus nama bitmap, dan resolusinya harus berapa ratus kali berapa ratus pixel saja. Nggak bisa lebih besar lagi, karena kalau lebih besar lagi pasti si bahasa pemrogramannya, si codingnya itu nggak akan bisa jalan. Nah, tapi uniknya, si developernya ini bisa menaruh gambar seperti ini. Ini unik sekali ya. Sekarang kita coba untuk restart kembali. Apa yang akan terjadi? Oke, kita restart lagi. Sudah seperti ini. Ini adalah sebuah master boot record yang di-replace yang paling bagus kayaknya ya. Karena bentuknya gambar, bukan teks yang menakutkan. Bukan gambar yang kayaknya terlalu rendah gitu resolusinya, tapi ini adalah sebuah gambar yang ya walaupun kelihatan gitu ya, gambarnya kayak di-reduce ya, nggak ada warna putihnya di matanya, atau mungkin gambarnya kelihatan kayak ada pixel-pixel dibuat oleh Microsoft Paint gitu ya, di gambar rambutnya itu kelihatan kayak ada pixel-pixelnya gitu, seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, ini adalah master boot record yang bagus. Termasuk yang bagus gitu di replace-nya karena menggunakan gambar. Selain menggunakan animasi-animasi, mungkin memes termasuk yang bagus juga ya. Tapi di sini juga ini salah satunya karena ini menggunakan gambar. Kalau memes kan itu menggunakan kayak ya unik seperti itu, menggunakan GIF gitu ya di situ. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan berminat untuk membuka file yang namanya bitmap? Mungkin nggak jadi masalah bagi teman-teman yang ingin membuka file yang namanya bitmap. Sekali lagi tidak jadi masalah. Yang penting tidak ada ekstensi exe-nya di belakang, bmp.exe, itu jangan gitu ya. Yang penting teman-teman silakan kalau mau buka file bitmap itu tidak jadi masalah. Yang penting bukan file yang saat ini sedang saya coba. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan pembahasan atau segala macam, silakan teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar seperti biasa, karena ini adalah tempat untuk berdiskusi bagi teman-teman yang suka dengan virus atau suka dengan hal-hal yang berbau komputer tapi bukan pembahasan yang mainstream. Kurang lebih seperti itulah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Ini nama karakter animenya apa ya? Saya bukan penggemar anime, jadi saya nggak tahu.